Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak usia dini berdasarkan pemikirannya didasarkan pada pola pengasuhan yang berasal dari kata asuh. Artinya pemimpin, pengelola, membimbing sesuai apa yang dikemukakan oleh Sujiono. Pola pengasuhan yang diberikan oleh pendidik atau guru pada pendidikan anak usia dini harus diberikan dengan cara mendidik dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ki Hajar Dewantara menerapkan konsep belajar sambil bermain. Anak dapat melakukan minatnya sendiri tanpa dipengaruhi faktor luar dan dapat mengembangkan pengetahuan melalui permainan yang dilakukannya. Howard Gardner. Teorinya muncul dalam zaman kehidupan di sekarang ini. Ia mengatakan bahwa pada hakikatnya setiap anak adalah anak yang cerdas. Ada juga macam-macam kecerdasan menurut Gardner, yaitu kecerdasan bahasa, kecerdasan logika, kecerdasan musik, kecerdasan gerak, kecerdasan gambar, kecerdasan diri, kecerdasan bergaul, kecerdasan alami, dan kecerdasan rohani. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara, 1922 sampai 1959. Pada dasarnya, anak usia dini merupakan usia bermain. Karena pada anak usia dini, bermain adalah suatu hak mutlak yang harus dialami. Dengan bermain, anak akan merasakan kebahagiaan dan kenyamanan. Karena dalam bermain, anak dapat bereksplorasi, mengekspresikan imajinasinya, sehingga seluruh aspek dan potensi anak akan berkembang dengan melalui bermain. Dan kegiatan bermain inilah yang dinamakan belajar bagi anak usia dini. Yang kedua, Howard Gardner, 1943. Gagasan tentang multiple intelligence semua anak itu unik. Gagasan ini yang dipegang kuat oleh Gardner dalam teorinya. Ia beranggapan bahwa tidak ada anak yang tidak dibekali sebuah kecerdasan. Lewat hal yang mungkin menurut banyak orang bukan merupakan sebuah kecerdasan. Gardner berusaha mengungkap melalui perspektif lain, teori tentang multiple intelligence yang dicoba diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kecerdasan majemuk ini menawarkan model untuk bertindak sesuai dengan keyakinan bahwa semua anak mempunyai kelebihan. Saya akan menjelaskan konsep pendidikan menurut filsuf Ki Hajar Dewantara, yang dimana konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan nasional yang bercirikan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk itu Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1947. Dalam kongres tersebut, Ki Hajar Dewantara mengukakan 5 asas. Pada dasarnya, konsep-konsep pendidikan mengutamakan cinta dan kasih sayang. Hal itu yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Menurut Howard Gardner, konsep pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak tersebut sering disebut dengan Developmentally Appropriate Practice atau DAP, yang dimana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, sehingga bukan pendidik lagi yang aktif untuk memberikan banyak informasi kepada anak, tetapi anaklah yang terlibat aktif dalam mengeksplorasi dan menginvestigasi dunia serta lingkungannya. Konsep sekolah menurut Howard Gardner yaitu memperkenalkan konsep mengenai sekolah yang berpusat pada individual dan menerima pandangan multidimensi dari inteligensi. Model untuk sekolah ini sebagian didasarkan pada penemuan dari ilmu pengetahuan yang bahkan belum ada di masa Binet.
yakni ilmu pengetahuan kognitif atau pengetahuan mengenai pikiran, dan neuroscience, yaitu pengetahuan mengenai otak. Hasilnya, penemuan mutakhir dalam neuroscience semakin membuktikan bahwa bagian-bagian tertentu otak bertanggung jawab dalam menata jenis inteligensi manusia. Konsep sekolah menurut John Bowlby, dia pernah mengajar di salah satu sekolah anak-anak cerdas dan ia tertarik melihat gangguan-gangguan yang dibesarkan di panti asuhan. Menurutnya, anak-anak di bawah pengasuhan perawat dilihat hanya sering sekali menunjukkan beragam macam emosi termasuk ketidakmampuan membentuk hubungan intim dan abadi dengan anak-anak lain. Untuk itu, ia memberi teori kelekatan di mana teori kelekatan ini ialah tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kelekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut.